Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran di mana video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah kami dalam materi pengembangan model dan media pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi yang diampu oleh dosen kami yang yaitu Dr. Hajah Syarifatul Marwiyah MPDI. Untuk itu mari kita saksikan video pembelajaran kami. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Masih sehat? Semangat? Ya. MTS 2? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu satu persatu. Resa Uktaviano Ahmadullah, Revan Anissa, Rehan Septian Ramadhani, Reika Holsa Sinatria, Maulana Zakaria, Rizal Madani, ada ya? Robi Ahmad Nur Afandi, Robi Abdullah Halim Zuhri, Roda Dewa Albar, Sahrul Huda, Sahrul Nizam, Sallu Abdullah Rifianto, Sofer Solehuddin, Solihin, Sudewo Prasetyo. Ngantuk? Enggak ngantuk. Saiful Umar. Mana? Di pojokan. Bajunya rapi ya? Sena Panji Wijaya. Ubaidillah Hasbi. Fernando Dika Pratama. Kok nggak pakai seragam itu? Kok nggak sama? Kemana? Apa? Oh hilang ya. Vito Febian Kristianto. Baik, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang macam-macam najis. Seperti pelajaran sebelumnya, di antara sahnya sholat itu antara lain adalah harus suci. Suci itu ada dua, suci dari hadas dan suci dari najis. Baik itu pakaian dan tempat. Jadi kalau pakaiannya nggak suci, sholatnya tidak sah. Tempatnya nggak suci, maka sholatnya juga nggak sah. Nah, maka dari itu kita harus suci dari hadas juga najis. Najis itu banyak macam
Nah, hari ini kita akan mempelajari macam-macam najis, apa itu najis, dan macam-macam najis, dan bagaimana cara mensucikan. Cara mensucikan macam-macam najis itu. Oke? Sebelumnya nanti akan saya jelaskan apa itu najis, kemudian seperti apa macam-macam najis ada berapa, kemudian bagaimana cara mensucikannya, menghilangkan dan mensucikannya. Kemudian nanti setelah saya terangkan semua, kalian akan saya bentuk kelompok untuk mendiskusikan bagaimana apa saja yang masuk najis ini dan bagaimana caranya mensucikan najis. Nanti kerja kelompok, setelah diskusi beberapa menit per kelompok, nanti praktekkan di depan. Di sini saya sudah bawa timba. Di antara untuk mensucikan najis itu, alat untuk mensucikan najis adalah 1 air, 2 debu. Jadi saya bawa timba, ibaratnya ini ada air, nanti ini isi air, kemudian ini ada debu, ini ada gayung ya, ada tisu. Nanti setelah kalian terbentuk kelompok, setelah saya terangkan nanti sampean membentuk kelompok mendiskusikan apa saja yang masuk najis mughalladah, mutawassithah, muhaffafah, dan bagaimana cara mensucikannya. Nanti baru sampean per kelompoknya maju satu persatu setiap kelompok untuk mempraktekkan sampean sudah bisa apa belum untuk mensucikan najis. Oke, sepakat? Jangan tidur ya. Ngantuk? Coba berdiri dulu. Berdiri. Ginikan tangannya. Coba sit up 3 kali. 1, 2, 3. Sudah cukup. Masih ngantuk? Oh enggak, duduk lagi. Sepakat ya? Oke. Sekarang diperhatikan slide di depan ini, di layar depan ini, perhatikan betul-betul nanti agar setiap kelompoknya ini bisa mempraktekkan apa yang saya jelaskan ya. Oke. Macam-macam najis cara mensucikan. Sampean sudah setiap hari ngaji kitab Sulam Taufik itu najis itu yang dinamakan najis. Nih, najis adalah sesuatu yang menjijikkan secara bahasa. Najis itu artinya adalah sesuatu yang menjijikkan secara bahasa. Sedangkan arti atau makna secara syar'i atau syar'nya berarti segala sesuatu yang menjijikkan dan mencegah terhadap sahnya sholat. Paham ya? Diulang. Segala sesuatu yang menjijikkan jadi segala sesuatu yang dianggap menjijikkan dan mencegah terhadap sahnya sholat itu dinamakan najis. Paham? Najis itu ada beberapa macam. Oh, ada 3. Di kitab Sulam ini. Di Sulam itu an-najasatu salah mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitun. Kemudian apa najis? Bentar. Slide-nya ada gangguan. Kelihatan ya? Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'u ahadi ima. Ya, najis mughalladah itu ada najis anjing dan
babi, anak dari satu keduanya. Ya, contoh najis. Gak usah dulu. Contoh anjing punya, seandainya anjing kawin dengan dombanya, anjing yang jantan, kemudian domba, nanti anjing ini kawin dengan domba, kemudian lahir anak. Ya, paham? Jadi najis mughalladah itu najis anjing dan semua yang terkait dengan anjing dan babi itu semua hukumnya najis, air liurnya dan sebagainya. Kenapa? Ingusnya juga najis. Najis mughalladah adalah najis yang paling berat, yaitu najis anjing dan babi beserta anak atau keturunannya. Nih. Kemudian wal mukhaf bau sabi ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablugil haulaini. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum minum atau makan apapun selain ASI. ASI ya, air susu ibu. Dan bayi itu belum mencapai umur 2 tahun. Jadi kalau ada bayi masih umur 6 bulan belum makan apa-apa selain minum susunya ibunya, ketika kencing itu kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah najis mutawassitah. Wal mutawassitatu sairun najasat. Selain dari najis anjing babi, kemudian selain najisnya kencingnya anak bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, yang belum makan apapun selain susu ibu, selain itu termasuk najis mutawassithah atau najis sedang. Jadi kalau al-mughalladah itu najis berat. Kemudian kalau najis mukhaffafah najis ringan. Kemudian kalau najis mutawassithah najis sedang. Oke. Kalau coba sebutkan salah satu saja najis yang masuk najis mutawassithah. Khamar. Ada lagi? Kencingnya siapa? Anak dewasa. Oke. Jadi paham ya? Paham. Oke, nanti dilanjut dibuat kelompok nanti. Sebutkan najis-najis yang mutawassithah itu apa aja yang kamu tahu. Nanti sebutkan di kertasnya nanti masing-masing. Kemudian selanjutnya cara menghilangkan najis. Dalam kitab Safinahnya, al-mughalladatu tathuru bisab'i ghusalatin izalati ainiha ihdahunna biturabin. Mensucikan najis mughalladah itu adalah dibasuh dengan 7 kali Tuhan, dan salah satunya dicampur dengan debu. Paham? Itu di dalam kitab Safinah. Najis mughalladah disucikan dengan 7 basuhan setelah dihilangkan najisnya terlebih dahulu, di mana salah satunya dengan debu. Kemudian najis mukhaffafah disucikan dengan memercikkan air di atasnya disertai menghilangkan najisnya. Kemudian najis mutawassithah dibagi 2.
ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, najis yang memiliki, yang ada warnanya, ada bentuknya, ada baunya, ada rasanya, sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warna, bau dan rasanya. Kemudian yang terakhir najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwarna, tidak ada baunya, tidak berasa, cukup mengalirkan air saja. Ini penjelasannya di sini. Penjelasannya di bawah. Najis mughalladhah dapat disucikan dengan membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali bilasan atau basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air, mesti dihilangkan terlebih dahulu ainiyahnya atau wujudnya, wujud najisnya. Semisal ada kotoran atau kotoran babi nempel di sini, maka kotorannya dihilangkan dulu ya, dihilangkan dulu. Kemudian bentuknya dihilangkan, rasanya dihilangkan, baunya dihilangkan. Setelah itu baru dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Nah ini untuk benar-benar menghilangkan dan mensucikan tempatnya, barulah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Nah, dalam pencampuran ini, nyampur debu tadi itu ada 3 cara. Pertama, campur air berbarengan, baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara dengan cara pikirkan ini bagaimana caranya. Tawarkan di kelompok, tekan di depan. Kedua, meletakkan di tempat yang terkena najis. Misal ada kotoran najis, maka buang dulu, letakkan debu, memberinya air dan mencampuri keduanya, baru kemudian basuh. Dan ketiga, cara memberi air lebih dahulu, disiram atau dulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian kemudian kalau najis mukhaffafah, ini najis mughalladhah tadi ya. Tuh, ngantuk. Coba berdiri. Coba berdiri. Nah, kayak tadi gimana temannya? Nah, 1, 2, 3, sudah cukup. Paham? Najis, cara menghilangkan najis mughalladhah? Oke, lanjut yang kedua. Najis mukhaffafah, yang merupakan air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang kena najis. Cara memercikkan air harus dengan percikan yang kuat, set gitu. Dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak daripada kencingnya yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air dipakai untuk mensucikan, harus mengalir. Jadi kalau ada bayi yang belum umur 2 tahun tadi kencing, cara mensucikannya cukup dengan memercikan air. Yang penting airnya lebih banyak daripada kencingnya. Kalau kencingnya 1 gelas, seandainya 1 gelas kencingnya, maka airnya jangan 1 timba, cukup lebih banyak saja. Cukup setengah, jangan sampai setengah gelas, cukup setengah. Seandainya kencingnya setengah gelas, maka airnya 1 gelas. Cukup dipercikan, nggak harus disiram seret. Kalau misal ada bayi lahir kemudian belum umur 2 tahun, 5 bulan sudah kencing di kamar seandainya, nggak usah disiram 1 rumah, ya. Ribet ya. Nggak usah disiram 1 rumah. Nanti gimana caranya dipikirkan, nanti musyawarahkan dalam kelompoknya. Dan terakhir, cara mensucikan najis mutawassithah. Dapat disucikan dengan cara menghilangkan najisnya lebih dahulu atau ainiyahnya, bentuknya.
seandainya sampean berak seandainya di asramanya, maka beraknya dibuang dulu, warnanya dihilangkan, baunya dihilangkan, kemudian rasanya dihilangkan, baru disiram air. Menyiram air tempatnya dengan, kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan mensucikan. Itu caranya. Contoh nih, sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu umpamanya, maka langkah pertama untuk mensucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis aini ya. Jadi bentuknya itu namanya ainiyah. Ini berarti najis ainiyah sudah tidak ada dan tiras, yang tersisa bentuknya hilang, baunya hilang, warnanya hilang, maka najis ainiyah tadi berubah miyah. Yakin bahwa wujud kotoran itu tidak ada, dengan tidak ada warna, bau dan rasa, dan lantai juga terlihat kering, kemudian menyiram air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiram air bisa cukup di area, tidak harus satu suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Jadi gak usah disiram satu rumah. Jadi cukup disiram di tempat yang terkena air, dibiarkan, itu bisa nyerap, bisa ambil kain atau tisu kering, cukup. Nah, sudah dianggap suci. Selanjutnya kita mengelapnya lagi agar lantai kering dan tidak mengganggu orang. Langkah-langkahnya sudah paham? Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang menjijikkan. Itu secara arti, secara bahasa. Kalau secara syar'i, najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan dan mencegah terhadap sahnya sholat. Macam-macam najis ada 3. 1. Mughalladah, mukhafafah dan itu. Najis mughalladah adalah najis anjing dan semua keturunan. Najis mukhafafah 2 tahun. Kencingnya anak bayi yang belum umur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Najis mutawasito, najis selain, nah berarti najis selain anjing dan babi dan kencingnya anak bayi tadi, itu semuanya termasuk najis mutawasito. Paham ya? Oke, sekarang ini dicatat dulu. Ini dicatat sampai ini gak usah ya. Nah, yang sampean catat ini lanjut ke ini. Ini dulu, ayo dicatat dulu. Yang bagus tulisannya. Kenapa? Apanya? Kok bisa? Ayo ini. Dicatat dulu ya. Sana dulu.
Sudah itu? Kurang jelas? Bentar. Sudah? Jelas? Nggak apa, teruskan. Nggak apa. Ini aja. Ini sampai ini. Ini aja, ya. Yang bawah nggak usah dulu. Tulisannya yang bagus sekiranya bisa dibaca. Sudah semua? Sudah? Yang sudah angkat tangan. Oke, coba yang sudah itu 6 orang ke sini. 6 orang ke sini. Yang sudah bawa bukunya. 6 orang, 6. Ayo 6. 6 ke sini. Berbentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. 6 orang aja, 6 orang. Oke. Duduk. Kurang pas ya. 6. Ada lagi yang sudah? Sudah, sini bentuk sini lingkaran 6. 6 orang berbentuk lingkaran sini. Sini. Ayo, kayak itu. Bentuk lingkaran ngadep ke sana. Dan sudah. Sini. Sudah, tinggal berapa ini yang belum? Sini. Bentuk lingkaran sini. 6 orang. Masih ada lagi? Masih ada? Sini. Gimana? Enggak cukup ya? Ini kesanaan. Nah. Di sini bentuk lagi. Lingkaran 6 lagi. Ini kemana? Sini nak. Sini. Kamu gabung ke sana, gak apa. Kamu ke sana atau ke sini terserah. Itu lebih sudah. Sini aja. Oke, sudah? Siap? Kertas akan saya berikan satu-satu. Tulis ketua kelompoknya siapa dan nama anggotanya siapa.
Ayo, tulis ketua kelompoknya siapa dan namanya siapa. Namanya ya. Ayo tulis sekarang, ketua kelompoknya siapa, namanya siapa. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok 1, sana kelompok 1, sini kelompok 2, ini kelompok 3, tulis saja. Ini kelompok 4. Saya tulis namanya. Iya, nama anggotanya. Nama temannya ini, teman kelompoknya. Teman diskusinya itu siapa? Sudah. Sementara sudah. Ayo dipercepat nulis namanya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, yang kelompok yang sudah, coba sekarang sampean diskusikan tentang najis yang saya terangkan tadi. Utamanya itu kan saya belum sebutkan. Najis yang termasuk najis mutawassithah apa saja. Coba identifikasi itu. Sampean diskusi sama temannya apa saja yang masuk najis mutawassithah. Ya, ditulis di situ. Coba diskusi sama temannya. Nanti sampean yang sudah saya terangkan tadi di depan itu, bagaimana apa itu najis, bagaimana apa najis secara bahasa apa artinya, kemudian secara syara apa, kemudian cara menghilangkan najis bagaimana, musyawarahkan, ya, diskusikan sama temannya. Nanti cara menghilangkan najis itu sampean praktekkan di depan di situ. Dan sekarang coba diskusikan apa saja yang masuk najis mutawassithah. Sampean musyawarahkan. Diskusikan dengan temannya. Yang saya terangkan tadi, itu kan saya belum saya terangkan semua. Yang termasuk najis mutawassithah apa saja. Coba sampean identifikasi itu, diskusikan sama temannya, kira-kira apa saja. Iya. Paham? Ayo silakan. Yang saya terangkan tadi itu di depan itu diskusikan dan nanti praktekkan di depan. Dan yang termasuk najis mutawassithah apa saja? Coba diskusikan dan tulis di situ. Hah? Ya berkelompok nanti prakteknya. Ya. Yang saya terangkan tadi diskusikan, yang belum kamu pahami coba diskusikan sama temannya bagaimana cara menghilangkan najis itu, kemudian yang termasuk najis mutawassithah apa saja, coba tulis di situ, Mas. Nanti praktekkan di sini. Praktekkan di depan. Dikasih nomor ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu. Ya? Ya. Nah, terserah, tulis saja. Pokok setahu kamu sama, Pak. Ya. Coba yang kamu tahu, temannya sampean tahu, ini nggak tahu seandainya. Kamu tahu 1, kamu tahu 2 seandainya. Sebutkan yang kamu tahu apa saja. Hah? Enggak, yang termasuk tadi itu loh, yang termasuk najis mutawassithah apa saja, coba. Hah? Iya, apa saja, coba sebutkan.
Dikasih nomor. Sudah? 3 menit lagi. Sebutkan sebanyak-banyaknya yang kamu tahu. Sudah? Sudah? Wes, cukup. Cukup, sekarang baris di sini lagi. Sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tetap di tempatnya saja. Sekarang kelompok 1 ke sini. Ke tempat praktek. Kelompok yang lain memperhatikan. Kira-kira kelompok 1 ini sudah benar apa enggak caranya. Kelompok 2, 3, 4. Coba diperhatikan. Ayo kelompok 1 ke sini. Ini ada air, ini gayungnya, ini debunya, ya. Ini debunya, ini lapnya. Seandainya ini kain, boleh tisu. Seandainya ini ruangan, lantai ya. Satu ruangan ini terkena najis. Pertama, seandainya di sini ada najis. Dari najis apa? Najis mughalladhah, mutawasithah, apa mukhafafah? Diurut. Dari mughalladhah dulu. Hah? Mana hasil catatannya tadi? Coba ambil. Coba dari najis mughalladhah dulu. Seandainya itu adalah kotoran anjing, maka langkah pertama dihilangkan dulu. Coba langsung praktekkan. Kemudian dicampur debu terus dicampur debu juga terus sampai 7 kali basuhan dengan debu semua. Oh enggak. Oke. Itu satu ya. Jadi najisnya dihilangkan.
Kemudian kasih debu ayamnya, ya, terus najisnya juga dikasih debu, siram, ini ada airnya. Ini debunya, ya. kasih debu, Hmm. habis itu kasih debu, Taruh saja abunya taruh saja, debunya itu, debunya. Kemudian disiram, siram. Oke, oke. Itu kelompok 1 tentang najis mughalladah. Coba diperhatikan sambil dilihat temannya. Sekarang najis mukhafafah gimana? Seandainya di sini ada kencingnya, ada kencing siapa tadi? Anak kecil. Maka caranya airnya segini, terus dipercikan, dipercikan. Yang keras ya, percikan yang keras. keras, Airnya lebih. melebihi kencing, Oke, setelah itu agar tidak mengganggu, dilap saja. Dilap sampai sampai kering, kering. Oke, itu najis mukhaf. Kalau najis mutawasitoh, najis mutawasitoh ada berapa tadi? ada 2, Apa saja? ainiyah Ainiyah dan dan hukmiyah. Oke, coba praktekkan yang najis ainiyah dulu. Tadi mana contoh najisnya? Nah, seandainya ini najis ainiyah, ini kan kelihatan kan ya? ya, Coba ini dihilangkan. Ini najis ainiyah apa hukmiyah? ainiyah, Ainiyah. Coba dihilangkan dulu. Diambil sampai habis. Gak usah banyak-banyak tisunya. Sudah, habis sudah. Itu sudah sampai habis. Berarti sudah, anggap cukup itu. Cukup. Berarti sekarang warnanya, baunya dan rasanya hilang. Jadi najis hukmiyah. Ketika sudah jadi najis hukmiyah baru disiram. Nyiramnya apa? Seluruh apa enggak? Coba praktekan. Cukup disiram. Setelah itu baru dilap, dikeringkan. Oke, tadi catatan kamu contoh najis mutawasitoh. 1. Homer, darah, nanah, muntahan, kotoran cicak. Oke, ada 5 catatan kamu. Lumayan, bagus. Sekarang kembali ke tempatnya. Ini di bawah, kalau ada lagi dicatat. Paham berarti ya? Sudah paham berarti cara menghusyikannya? Oke. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, siapa ketuanya? Siapa namanya? Oke. Ayo kelompok 2, sini semua. Keliling, mengelilingi ini. Udah. Mana catatannya? Tadi najis menurut bahasa adalah sesuatu yang secara syara. Oke. Macamnya najis ada? 3. Apa saja? Yang termasuk mughalladzah? Kemudian mukhafafah? 2 tahun dan belum makan selain nasi. Oke, bagus. Najis mutawassithah? Selain najis mughalladah dan Oke. Sekarang praktekkan cara membersihkan atau mensucikan. Tutup. Tetap kancing. Tutup, enggak usah. Praktekkan dari najis mughalladah. Andai ini najis mughalladah. Ya, caranya mensucikan bagaimana? Langkah pertama. Langsung praktekkan, ayo.
Jadi langkah pertama menghilangkan najisnya, bentuknya, baunya, rasanya dan warnanya. Setelah hilang gimana? Disiram, ambil. Salah satunya, campurnya bagaimana? Campurnya bagaimana? Coba langsung praktekkan. Campur tebu, kemudian disiramkan. Oke, itu ya. Oke. Kalau najis mutawasito, muhafafah itu. Itu coba. Ini seandainya najis mutawasito, maka dihilangkan. Kemudian langsung dijadikan najis hukmiyah. Setelah jadi najis hukmiyah, baru disiram. Oke. Setelah disiram kan ada air, itu dibagaimanakan? Dikeringkan. Oke. Kalau najis muhafafah, dipercikan air. Gimana? Seandainya di sini ada kencing anak, masih disiram semua? Enggak. Yang terkena najis. Paham ya berarti ya? Paham ya? Jadi kalau di rumahnya nanti ada punya adik kencing di ruang tamu, gak usah satu rumah disiram. Oke? Paham ya? Paham. Kembali ke tempatnya. Kelompok 3. Ini catatannya. Oke. Gak usah. Ayo kelompok 3. Siapa ketua kelompoknya? Oke. Keliling sini, praktekan. Gak apa-apa. Bersama, lebih baik bersama. Pertama saya tanya, najis secara bahasa apa? Ya, artinya najis secara bahasa tadi sesuatu. Secara syara artinya segala sesuatu yang menjadikan terus yang mencegah sahnya sholat. Najis ada pertama, yang najis mughalladho, kemudian najis muhafafah, najis kencing yang dan makan, tidak makan selain. Oke, paham berarti ya? Kalau mutawasito, oke, di sini sebutkan najis mutawasito, darah, kotoran hewan, kemudian homer, najis yang keluar dari lubang manusia, kencing kamu ya, dan beraknya, air liur, nanah dan muntahan. Paham? Berarti ada 6 yang kamu sebutkan. Coba sekarang praktekkan dari najis mughalladho dulu. Seandainya di sini ada najis mughalladho, ini seandainya kotoran anjing, gimana caranya? Pertama-tama, langsung dihilangkan sampai hilang bentuknya. Oke, hilang bentuknya, warnanya dan rasanya. Kemudian setelah itu, langsung itu pegang. Setelah itu diberikan tebu. Salah satunya bagaimana? Salah satunya. Coba langsung perhatikan.
Itu ada debu. Jadi dari 7 gayung tadi, yang 7 basuhan tadi dicampur, salah satunya dicampur dengan debu. Oke, coba langsung praktekkan. Air, debunya dicampurkan, langsung disiramkan. Oke, paham ya? Itu najis mughalladhah. Kalau najis mukhaffafah, sebenarnya ini kencing bayi di sini. Pertama ambil air, Heeh. dicipratkan kertas lebih dari najis. Oke, sepakat ya. Kalau najis mutawasito, ini seandainya najis mutawasito ini, Pertama hilangkan wujudnya, mudah najis mutawasito ada berapa tadi? Apa saja? Ainiyah dan hukmiyah. Jadi kalau ada najis ada bentuknya, maka harus dijadikan najis hukmiyah dulu. Coba praktekkan. Hilangkan bentuknya, rasanya, baunya, kemudian langsung disiram sama air. Paham ya? Berarti sudah semua berarti. Nah, oke, kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Mana catatannya? Siapa ketua kelompoknya? Oh ya, keliling sini. Pertama saya tanyakan apa yang dinamakan najis. Satu yang secara syara artinya terhadap sahnya sholat. Najis ada 3. 1, 2, apa 3? Wasito. Kemudian najis mughalladhah adalah najis berat, najis anjing dan ya. Kemudian kedua najis mukhafafah, najisnya kencing. Terus nasi dan belum umur 2 tahun. Kemudian yang terakhir najis mutawasito. Oke. Sekarang praktekkan cara menghilangkan najis mughalladhah dulu. Seandainya ini ada kotoran babi di sini, gimana caranya? Ayo praktekkan bersama-sama. Ayo kepada depanan. Dibuang dulu kotorannya sampai hilang apanya? Baunya, bentuknya. Kemudian campur, ambil debu. Kemudian dibasuh. Semuanya dicampur, enggak? Enggak. Oke, itu 1 kali ya. Setelah itu baru dikeringkan ya. Kemudian sekarang kalau najis mutawasito, kencingnya anak kecil, langsung dipercikan. Coba praktekkan. Langsung dipercikan secara keras, sekiranya lebih banyak daripada kencingnya. Kalau najis mutawasito, dijadikan najis hukmiyah dulu dengan menghilangkan bau, rasa dan warnanya, baru disiram. Langsung praktekkan, langsung disiram. Setelah disiram baru dikeringkan. Oke. Mana saja ini? Kotoran, darah, kencing orang dewasa, homer, muntahan. Oke. Sekarang coba kembali berdiri semua. Keliling sini. Berdiri semua. Keliling di sekitarnya. Berbaris di pinggiran semua. Seandainya di sini ada kotoran anjing nih, maka langkah pertama untuk menghilangkan atau mensucikan najis tadi adalah
Yang mana tadi cara menghilangkan najis mughalladhah adalah dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Maka langkah pertama adalah ainiyahnya, bentuknya najis harus dihilangkan dulu sampai benar-benar hilang, baik rasa, bau dan warnanya hilang. Sampai hilang. Kemudian langkah pertama ada tiga cara tadi. Salah satunya ambil air, kemudian dicampur dengan debu, ya, langsung siramkan 1, kemudian 2, yang 2, 3, 4 sampai terakhir gak usah dipakai debu, 4, 5, 6, 7. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan setelah dihilangkan tadi, sudah rasa, bentuk, warna hilang, maka dikasih debu, kasih debu, kemudian baru dibasuh sampai 7 kali. Paham? Paham. Cara ketiga adalah disiram dulu, kemudian dikasih debu atau sama dicampur, kemudian baru disiram sampai 7 kali. Itu cara najis menghilangkan atau mensucikan najis mughalladhah. Kalau najis mukhafafah, hanya dengan seandainya ini ada kotoran kencingnya anak bayi yang baru umur tidak sampai 2 tahun dan belum makan selain ASI, ya, maka cukup ambil air kemudian dipercikan. Sekiranya percikannya keras dan airnya lebih banyak daripada kencing itu. Setelah itu gimana? Baru dilap atau dikeringkan. Kalau najis mutawassithah, ini seandainya najis mutawassithah, maka langkah pertama ainiyahnya. Najis mutawassithah ada berapa tadi? 2. Najis ainiyah dan hukmi. Ketika ada bentuknya maka harus dijadikan najis hukmiyah dulu. Jadi rasa, bentuk, warnanya dihilangkan dulu, baru dijadikan najis ainiyah, ya. Najis hukmiyah. Kelihatan bersih sudah, baunya tidak ada, warnanya tidak ada, baru disiram. Setelah disiram baru dikeringkan. Paham ya? Oke, kembali ke tempatnya masing-masing tadi. Oke, sudah paham semua? Terakhir, saya tanya sekarang, gimana rasanya belajar gini? Seru ya? Seru, jadi bisa mempraktekkan langsung apa yang kita pahami. Enak ya? Mau seperti itu terus? Nanti praktek-praktek yang lainnya, praktek ibadah, semuanya nanti dipraktekkan. Sebelum dipraktekkan, didiskusikan. Tadi kelompok 1 lumayan bagus lah. Kelompok 2 lumayan, kelompok 3 hanya berapa tadi menyebutkan. Coba sekarang ini berikan contoh mutawassithah. Homer, ada yang benar Homer tadi? Kelompok berapa? Tuh. Darah, ada yang menemukan? Nanah? Bangkai? Ada? Ada. Kemudian air kencing selain kencing bayi tadi, kencingnya kamu? Kemudian madhi? Wadi? Ada. Kotoran dan kencing manusia. Kemudian air susu dari hewan yang tidak boleh dimakan. Ada? Tepuk tangan untuk kalian semua.
Luar biasa. Luar biasa. Oke. Cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan tentunya dengan pembelajaran yang nanti mungkin juga berbeda, dengan metode yang sama juga mungkin dengan metode yang berbeda. Untuk itu terakhir saya katakan tetap semangat ya. MTS 2. Ya. Semangat ya. Tepuk. Baik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.